banyak kita orang-orang yang urusan nggak penting aja kita dengar, urusan nggak bermanfaat aja kita pikirkan. Maka paling penting dalam kata sukses itu adalah kamu jadi orang baik. Itu aja. Halo guys, welcome back to Sandi Leo Channel. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Dan harapan terbesar adalah kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, langsung pada pokok pembahasannya. Tadi pagi sebelum saya ibadah, saya bertemu dengan sahabat lama saya. Dia dari Jakarta ke Samarinda tapi transit dulu ke Balikpapan. Dan dia dari Balikpapan ke Samarinda naik mobil travel. Dan sempat bertemu dengan saya, bincang-bincang sedikit, sharing-sharing. Dari semua pembahasan ada hal yang paling penting yang kita bahas, sekedar sharing aja. Dan dia mengatakan begini, San, kenapa ya banyak orang begitu sirik dengan kehidupan kita, atau banyak orang yang kadang selalu musik dengan kehidupan kita. Nah, ini jadi perbincangan yang panjang, padahal sebenarnya kita itu hanya sharing-sharing sebentar aja, tidak dalam rangka rencana untuk panjang lebar pembicaraannya. Tapi jadi panjang karena pertanyaan itu. Nah, jawaban saya pada saat itu, saya mengatakan bahwa lu sekarang ada di posisi apa, bro? Kebetulan dia lama di Jakarta, makanya pakai bahasa gaul gitu. Jadi saya bilang, sekarang lu di posisi apa? Dulu lu di posisi apa? Dia sekarang jadi manajer di salah satu perusahaan yang bisa dikatakan sukses orangnya. Padahal sebelum dia ke Jakarta, kehidupannya hanya ditopang oleh keluarganya di masa awal-awal dia menikah dengan istrinya. Dan memang kelihatan nggak punya harapan pada waktu itu ya. Selalu banyak dibantu oleh orang lain, berharap dibantu. Tapi ya namanya hidup pasti dinamis. Ya, orang yang mau berkembang berarti perlu kehidupan yang dinamis. Jadi selalu ada perubahan. Dan sekarang berubah dari dulunya dari tukang kelapa, itu bahasa Manado ya, jadi tukang kelapa, tukang cukur kelapa, itu dia maksud. Sekarang jadi general manager. Nah, sekarang waktu itu saya tanya, sekarang kan kamu ada di posisi yang bagus, diberkati Tuhan. Dulunya mungkin masih merangkak. Nah, saya katakan bahwa kita mau jadi sukses atau kita mau kaya, pasti dikomentari oleh orang lain. Ataupun mungkin kita dalam keadaan terpuruk, ataupun mungkin kita miskin, pasti orang akan berkata kamu malas. Kalau kaya, orang akan berkata kamu sombong. Nah, saya katakan kepada dia, hidup kita ini tidak lepas dari komentar orang lain. Kalau kita selalu perhatikan itu akan jadi salah satu bumerang. Itu akan jadi salah satu panah yang tajam yang menusuk di dalam hati kita, bahwa kita akan selalu ingat perkataan orang lain, kita akan selalu ingat perkataan, dan membuat kita tidak berkembang. Saya membahasakan itu berdasarkan pengalaman saya juga pada dia. Saya dulu, bro, seperti kamu.
Ya, pada waktu susah bukan berarti saya katakan saya sudah menjadi kaya, bukan. Artinya saya sudah merasakan bagaimana Tuhan memberkati dalam segala hal. Dan saya katakan eh, saya dulu bro seperti itu, tidak lepas dari komentar orang lain. Pada waktu tidak punya apa-apa, orang berkomentar, kamu malas, lu malas, tidak bekerja, tidak rajin. Di saat kelihatan berkembang, orang akan mengira kamu sudah sombong. Jadi itu hal-hal yang biasa sebetulnya dalam kehidupan manusia. Jadi lu nggak usah perhatikan orang mau komentar apa, jalan aja. Semakin kamu perhatikan komentar orang lain, maka hidupmu semakin terjerumus pada pikiran-pikiran yang tidak membangun. Maka dari situ kamu akan terpuruk karena selalu mengingat itu. Nah, pelajaran yang saya ambil bro waktu mulai merangkak naik, ya mungkin sekarang ada di posisi yang senantiasa Tuhan kasih yang terbaik. Saya tidak pernah pusing dengan ocehan orang lain. Yang bagus saya ambil, yang jelek, yang nggak bermanfaat, yang nggak penting, nggak perlu saya dengar. Jadi banyak kita orang-orang yang urusan nggak penting aja kita dengar, urusan nggak bermanfaat aja kita pikirkan. Maka itu akan mengganggu psikologi kita dalam dunia kerja, dalam pergaulan. Ya, jadi panjang lebar saat saya membahas itu bersama dia. Oh begitu ya bro. Ya katakan memang sih kadang selalu terganggu dengan usikan orang lain. Ya memang hidup kita nggak lepas dari komentar orang lain. Nggak apa-apa mereka komentarin, nggak apa-apa. Berarti kita memang ditakdirkan untuk dikomentari orang lain, nggak masalah. Yang penting selama hidup kita tidak diganggu, nggak usah dipersoalkan. Nah, terus ada pertanyaan kedua yang dia sampaikan atau diajukan kepada saya waktu itu. Dia mengatakan bahwa, San, apa rahasia supaya bisa sukses, ataupun apa rahasia supaya hidup ada sampai saat ini, Tuhan berkati, Tuhan senantiasa selalu berikan apa yang kita impikan, kita dambakan. Saya katakan sekarang titik kesuksesan saya sekarang belum pada titik itu bro. Saya belum menjadi sukses, belum menjadi orang berhasil, karena bagi saya kesuksesan itu, keberhasilan itu tidak ada ujungnya. Kalau kita pahami satu kesuksesan manusia itu, sebenarnya kalau sekarang Anda pahami atau kalian bisa pahami atau lu bisa pahami, lu baik aja sama orang lain, jadi orang yang bermanfaat, itu kamu sukses. Kita dari Manado saja terbang ke Balikpapan sampai di sini kita sukses sampai di sini. Jadi banyak arti sukses itu. Cuma paling penting dalam kata sukses itu adalah kamu jadi orang baik, itu aja. Kalau kita kaya raya, punya segalanya tapi kita sombong, kita nggak rendah hati, kita nggak bisa memberi, ya kita belum sukses. Itu ya saya katakan pada dia. Kalau kita punya kedudukan tinggi, terus kita masih cuek terhadap orang yang memerlukan bantuan, ya kita belum sukses. Tapi kalau kamu masih ada di posisi terbawah pun, masih
ada pada kondisi yang sederhana. Tapi kalau kita jadi orang baik, bermanfaat buat orang lain, baik kepada orang lain, ya pasti kita bisa dikatakan orang yang sukses. Walaupun kita belum ada apa-apa, barang berharga pun, barang-barang mewah, rumah mewah, mobil mewah. Yang terpenting adalah bagaimana kita jadi orang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu. Jadi dia mendengar perkataan saya itu, dia bilang, wah luar biasa. Ternyata saya tidak tidak nyesal bertemu dengan saya, bertemu dengan kita di Balikpapan. Iya, saya sampaikan ini juga ke kamu. Ini bagian dari kesuksesan. Karena saya mau supaya kamu rasakan apa yang saya rasakan. Gitu. Dan setelah pembahasan itu sudah mau jalan, sudah mau berangkat, dan ada satu pertanyaan lagi yang dia ajukan. Itu, dia bilang, apa pentingnya Tuhan dalam hidup saya, katanya. Jadi sebetulnya dalam hati saya ini pertanyaan yang sebetulnya tidak ada jawabannya, tidak membutuhkan jawaban, karena masa ada manusia yang menanyakan apa pentingnya Tuhan. Ya paling penting lah, dia adalah nomor satu. Dia adalah pribadi yang nomor satu, dinomor satukan dalam kehidupan manusia. Saya jawab, ini lu pertanyaan apa bro? Ini mau hina gua atau apa, mau hina saya atau apa, mau memojokkan saya atau apa? Dia jawab aja, katanya. Oh iya, enggak apa-apa, pasti saya jawab, tapi benar-benar mau tahu jawabannya. Saya bukan seorang pembicara atau saya bukan tahu pada bagian itu, tapi saya katakan apa yang saya alami. Saya bilang satu hal yang prinsip. Kalau kita bertemu di sini, itu karena rencana Tuhan. Kalau kita mengimani itu yang Tuhan buat. Kita bertemu di tempat ini. Saya sampaikan hal-hal yang mungkin bermanfaat buat kamu. Dan dari pertanyaan yang kamu ajukan, berapa pertanyaan yang kamu ajukan itu, setelah saya menjelaskan apa yang kamu rasakan, saya termotivasi, saya jadi semangat. Dan saya bilang, itulah pekerjaan Tuhan. Jadi, itulah Tuhan kita. Berarti penting gak dia? Penting gak pribadi Tuhan itu? Tuhan siapa? Ya lu imani Tuhan apa? Tuhan Yesus atau Tuhan nggak ada namanya, cuman Tuhan aja, ya kan? Sekarang lu imani apa? Imani adalah Tuhan Yesus. Ya sudah, kalau lu merasa mengimani Tuhan, ya syukuri apa yang ada sekarang. Berterima kasihlah kepada dia. Dia sudah baik, dia sudah ampuni. Jadi gak usah persoalkan hal-hal yang gak penting. Intinya jadilah orang baik, jadilah orang yang bermanfaat. Dan setiap manusia tidak luput dari kesalahan, makanya selalu minta maaf. Dia akan maafkan kalau kita mau bicara dengan dia sungguh-sungguh. Itu saya bilang, bro, ada pertanyaan lagi. Kalau you ajukan pertanyaan lagi, nanti kita jawab di season selanjutnya. Itu. Daripada mau panjang, kita ambil waktu yang paling pas untuk kita bicarakan lagi hal yang lebih privat atau hal yang lebih dalam. Saya bukan hebat pada bidang itu, tapi karena you bertanya, saya jawab. Karena lu bertanya, gue jawab. Oke?
Mungkin jawaban saya mungkin belum sempurna dibandingkan dengan jawaban-jawaban orang-orang yang sudah paham pada bidang itu. Tetapi jawaban saya adalah jawaban berdasarkan apa yang saya alami. Jadi itu cerita singkat saya dengan sahabat lama saya bertemu, dan saya rindu sekali untuk buat konten ini karena ini hal-hal yang jarang terjadi, tapi sangat bermanfaat bagi saya. Di balik itu juga saya merasakan terus mengevaluasi diri. Di balik itu saya bertanya, saya sudah baik memberikan jawaban atau saya sudah baik memberikan respon. Nah, dari situlah kita belajar dan mengetahui diri kita sendiri. Oke, thank you. Selamat beraktivitas. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jangan lupa klik tombol subscribe, juga lonceng notifikasinya supaya nanti kalian bisa update video dari saya, like, komen sesuai isi video. Ya, oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.